Matius 2 ayat 1-16. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Lukas 2 ayat 8-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Di dalam setiap perayaan Natal, kita sering melihat kejadian-kejadian ini diputar kembali, baik dalam bentuk drama ataupun film. Karena Natal adalah perayaan kelahiran Yesus, kita cenderung disuguhkan bagaimana Yesus dilahirkan di kandang domba, dibaringkan di dalam palungan, lalu ada para gembala dan orang-orang Majus yang datang menyembah Yesus. Pertama-tama mari kita membahas para gembala. Gembala bukanlah profesi yang tinggi dan terpandang.
Gembala adalah golongan pekerja kasar dan rendah. Mereka adalah penjaga kawanan ternak. Tidak dibutuhkan pendidikan tinggi untuk menjadi gembala. Namun gembala adalah pekerjaan yang membutuhkan dedikasi tinggi. Mereka adalah orang-orang yang dengan setia menjaga, merawat, dan melindungi domba-dombanya. Uniknya, walaupun mereka bukan golongan terpandang, malaikat justru diutus untuk memberitakan kelahiran Yesus kepada mereka. Mereka memperoleh hak istimewa itu bukan karena usaha mereka ataupun status sosial mereka. Namun lihatlah bagaimana mereka langsung merespon dan menjadi orang-orang yang pertama kali menemukan bayi Yesus. Di Natal ini, mungkin saudara merasa tidak layak, tidak punya apa-apa, atau bukan siapa-siapa. Namun berita keselamatan itu datang kepada saudara. Mari datang dan menemukan Yesus. Maka saudara akan menemukan sukacita dan damai sejahtera yang belum pernah saudara bayangkan. Yang kedua adalah orang-orang Majus. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang terpelajar dan berstatus sosial tinggi. Namun itu semua tidak menjadikan alasan bagi mereka untuk tidak mencari Sang Juru Selamat. Kerinduan mereka pun terbayar. Pada akhirnya mereka pun menemukan Yesus. Mereka bahkan memberikan emas, kemenyan, dan mur, persembahan yang bernilai tinggi kepada Yesus. Saat ini, mungkin saudara adalah seseorang yang sudah lama mencari kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sudah banyak membaca dan mendengar tentang Yesus. Tapi mari jangan berhenti di sana. Datanglah mendekat dan dapatkan pertemuan pribadi saudara dengan Yesus. Nah, apakah hanya dua kelompok orang ini saja yang mencari Yesus? Tidak. Ada sesuatu yang seringkali kita lupakan, bahwa Alkitab mencatat pada saat kelahiran Yesus diberitakan, bukan hanya para gembala dan orang-orang Majus yang mencari Yesus. Ada satu sosok lain, yaitu Raja Herodes. Namun berbeda dengan kedua kelompok tadi, Raja Herodes tidak menemukan Yesus. Mengapa? Raja Herodes adalah raja yang berkuasa pada masa itu. Dia memiliki segalanya, tahta, uang, kekuasaan. Namun semua itu tidak membuatnya merasa aman. Ketika dia mendengar kabar kelahiran Yesus, dia merasa status dan kedudukannya terancam. Berbeda dengan kedua kelompok sebelumnya, Raja Herodes ingin mencari Yesus bukan untuk datang menyembah Yesus. Raja Herodes mencari Yesus demi kepentingan pribadinya. Raja Herodes ingin membunuh Yesus demi melindungi tahtanya. Dia lebih mencintai segala yang dimilikinya di dunia ketimbang keselamatan jiwanya. Saudara, Raja Herodes mengingatkan kita bahwa kita perlu memiliki motivasi yang benar dalam mencari Tuhan. Tidak ada yang salah dengan memiliki uang, status terpandang, ataupun kekuasaan. Para orang Majus pun memilikinya. Namun apa yang membedakan mereka adalah hati mereka. Bagaimana dengan kita hari ini? Natal kali ini mungkin tidak dapat kita rayakan semeriah tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi maukah kita tetap mencari Yesus? Terlepas dari apapun status kita, apapun yang kita miliki ataupun tidak kita miliki. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang benar. Maka sukacita dan damai sejahtera akan memenuhi hati kita karena kita telah menemukan Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara sekalian, kita sudah dengar Sister Melenti menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ada 3 orang mencari Tuhan, tapi Raja Herodes cari Yesus itu bukan mau menyembah dia. Justru dia takut karena kerajaan dia, kekuasaannya bisa hilang. Takut Yesus mau ambil alih kekuasaannya. Janganlah kita menjadi anak Tuhan sama seperti Herodes. Cari Tuhan itu bukan mau menyembah dia. Contohnya mau minta berkat. Contohnya ngapain gue cari Tuhan? Gue cari Tuhan, gue mau menunjukkan kepada orang lain, I bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Jangan. Marilah kita seperti orang Majus yang mau datang, yang taat kepada suara malaikat dan katakan, Juru Selamat akan lahir. Saya mau datang menyembah dia. Jikalau kita menyembah dia, Alkitab mengatakan, carilah kerajaan Allah dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Hidup kita pasti akan diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan dijaga Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Tuhan, biarlah hati kami sama seperti orang Majus dan gembala. Tuhan, yang mau cari Engkau, menyembah Engkau, karena kita cinta Engkau, rindu Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
kapanpun. Dia tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah sekali-kali pun membiarkan Anda dan saya